Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Novitasari, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan hasil praktek profesi mahasiswa, tepatnya di kantor KPID Jawa Barat berbasis online. Dengan judul laporan, peran KPID Jawa Barat dalam mengupayakan pemantauan lembaga penyiaran di tengah pandemi COVID-19. Berikut hasil laporan PPM di wilayah KPID Jawa Barat berbasis online. Agenda presentasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai pertama, bentuk atau pilihan saya. Kedua, mengenai alasan kenapa saya memilih melakukan praktek profesi mahasiswa ataupun job training di wilayah kantor KPID Jawa Barat. Kemudian ketiga yaitu ada proses pelaksanaan PPM-nya. Keempat, ada dinamika kegiatan praktek profesi mahasiswanya. Kemudian kelima, ada output ataupun capaian kegiatan saya dari hasil aktivitas praktek profesi mahasiswa berbasis online ini. Kemudian yang kelima, ada rencana laporan PPM-nya. Pertama, mengenai bentuk pilihan dari praktek profesi mahasiswa kali ini. Pada aktivitas praktek profesi mahasiswa kali ini, sesuai dengan poin kelima, di mana menjadi bagian dalam tim kerja lembaga regulasi penyiaran dan lembaga sensor film. Maka kali ini sesuai dengan poin kelima bentuk-bentuk pilihan PPM-nya, saya alhamdulillah melaksanakan PPM ataupun job training tepatnya di Kantor Komunikasi dan Penyiaran Indonesia KPID wilayah Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Malabar nomor 62 Bandung. Kemudian mengenai alasan saya memilih job training ataupun praktek profesi mahasiswa di KPID Jawa Barat ini. Rasionalisasi saya tepat pada bulan Agustus di mana kegiatan praktek profesi mahasiswa ini dicanangkan. Tepat pada bulan ini kantor KPID Jawa Barat membuka kesempatan magang secara online bahkan semi offline online gitu di tengah wabah COVID-19 ini. Maka dengan sangat gembira saya akhirnya mendaftar dan mencoba untuk melakukan aktivitas job training ataupun PPM di wilayah KPID Jawa Barat. Alhamdulillahnya pada saat itu KPID Jawa Barat membuka lowongan sekitar 100 orang lebih untuk melaksanakan. Kemudian ada infografik ataupun prosedur pelaksanaan PPM-nya. Pertama mengenai persiapannya. Nah, pada persiapan ini saya dilakukan pada tanggal 23 sampai 30 Juli 2020. Kemudian setelah persiapan beralih pada tahap perencanaan, di mana pada tahap ini dilakukan pada tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 2020. Kemudian pada tahap selanjutnya itu ada tahap pelaksanaannya, itu pelaksanaan praktek profesi mahasiswanya. Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus sampai 7 September 2020. Kemudian untuk evaluasi dilakukan di pertengahan bulan Agustus, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2020. Proses pelaksanaan PPM KPID Jawa Barat berbasis online ini dimulai pada tanggal 4 Agustus sampai 8 September 2020. Kurang lebih sekitar 5 minggu pelaksanaan job training secara online. Kemudian mengenai prosedur pelaksanaan PPM. Tadi sudah diungkap secara singkat mengenai infografik pelaksanaan PPM. Pertama yaitu pada proses persiapan. Pada proses ini saya berusaha untuk kesempatan yang terbaik, mempersiapkan kesempatan terbaik untuk bisa dapat melaksanakan job training di KPID Jawa Barat. Pertama ya pasti dengan mengikuti orientasi terlebih dahulu secara online, kemudian berkonsultasi dengan dosen pembimbing para PPM yaitu Bapak Ridwan Rustandi. Kemudian selanjutnya itu melakukan survei lapangan secara online, berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan ketika akan melaksanakan PPM ataupun job training secara online. Pada tahap perencanaan ini saya merencanakan atau rencana desain pelaksanaan PPM berbasis online di KPID Jawa Barat. Pertama yaitu melaksanakan pemantauan isi siaran stasiun TV Indosiar secara online. Kemudian kedua yaitu
membuat item dugaan pelanggaran isi siaran. Ketiga, mengumpulkan item dugaan pelanggaran tersebut yang kemudian setelah selesai dikumpulkan kepada pembimbing dari pihak KPID Jawa Baratnya. Proses pelaksananya. Pada pelaksanaan PPM berbasis online kali ini dilakukan selama 5 minggu, kurang lebih selama 5 minggu. Nah, pada minggu pertama dimulai pada bulan Agustus, yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020. Pertama, kami mengikuti pembukaan terlebih dahulu KPID Jawa Barat. Kemudian setelah itu kami mengikuti pembekalan dengan pihak KPID Jawa Barat serta membuat rencana desain untuk proses pelaksanaan job trainingnya. Minggu kedua, melakukan proses pemantauan siaran TV Indosiar. Nah, di situ kami melakukan pemantauan tiap hari dari pagi sampai malam untuk memantau ataupun mengontrol apakah stasiun TV ini terdapat pelanggaran pada jam-jam tertentu ataupun tidak. Kemudian setelah itu kami membuat suatu item dugaan pelanggaran yang di dalamnya memuat ataupun mencantumkan hasil dugaan pelanggaran. Kemudian item tersebut kita kirimkan kepada pembimbing KPID kami. Kemudian pada minggu ketiga, sama hanya seperti minggu kedua, minggu ketiga ini kami tetap melaksanakan pemantauan dan kontrol terhadap isi siaran stasiun TV Indosiar tersebut. Kemudian pada minggu keempat pun kami tetap sama, yaitu melaksanakan proses pemantauan stasiun TV Indosiar dan tetap melakukan pengontrolan dari pagi sampai malam untuk memantau apakah terdapat dugaan pelanggaran dalam isi penyiaran stasiun TV tersebut. Kemudian tak lupa kami juga tetap membuat item dugaannya dan mengumpulkan dugaan tersebut. Alhamdulillah pada minggu kelima ini kami mengikuti penutupan PPM ataupun job training berbasis online yang dilakukan oleh pihak KPID Jawa Barat. Nah, penutupan ini dimulai pada tanggal 7 September 2020 dan tentunya berbasis via Zoom meeting. Adapun dinamika kegiatan PPM, dinamikanya ketika saya melakukan proses job training atau PPM tersebut terdapat kendala ataupun hambatan dalam proses job trainingnya. Pertama, sulitnya melakukan survei lokasi. Terlebih pada saat itu job training atau PPM kali ini dilakukan secara online. Jadi terdapat hambatan ataupun kendala karena kita semua melaksanakan secara online. Gitu. Hampir terlambat dalam hal pengisian absen ataupun absensi kehadiran di wilayah PPM KPID Jawa Barat ini. Kendala keempat yaitu adanya teknis dalam kegiatan pemantauan siaran televisi. Kemudian pada smartphone yaitu dengan live streaming YouTube adapun output ataupun hasil capaian dari hasil proses praktik profesi mahasiswa kali ini. Alhamdulillah pada kegiatan job training KPID Jawa Barat kali ini penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dan pengalaman tentang bagaimana kinerja sebuah lembaga regulasi penyiaran yaitu tepatnya di KPID Jawa Barat. Kemudian yang ketiga yaitu dapat mempelajari serta mengetahui bagaimana proses menjadi seorang anggota pemantau lembaga siaran tersebut dengan kedetailannya, dengan kejeliannya mengontrol serta memantau sebuah stasiun televisi. Dan keempat, dapat memilih serta menyaring informasi dari berbagai isi siaran lembaga penyiaran. Kemudian alhamdulillah yang kelima, penulis menentukan dugaan pelanggaran isi siaran sesuai dengan P3 SPS. Setelah kami melaksanakan proses PPM-nya, dilanjutkan dengan menyusun rencana laporan tek profesi mahasiswa. Pada rencana laporan kali ini, kami menganalisis dengan menggunakan pendekatan pembentukan KPID Jawa Barat sesuai dengan amanat UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, di mana pembentukan KPID Jawa Barat ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian KPID Jawa Barat ini merupakan sebuah lembaga regulasi penyiaran yang berada di daerah Jawa Barat. Kemudian dari sisi weaknesses-nya ataupun kelemahannya, dari segi kelemahannya ini tidak semua orang ataupun semua MADU mengkritisi akan pelanggaran isi siaran. Terkadang seorang ataupun masyarakat masih awam dengan pelanggaran yang terjadi di stasiun TV tersebut. Mengenai
opportunities ataupun peluangnya, memberikan keleluasaan kepada lembaga penyiaran dalam menjamin informasi kepada khalayak sesuai dengan peraturan penyiaran. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pertama itu adanya dugaan pengaduan palsu. Nah, pengaduan palsu ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menurunkan kualitas suatu stasiun televisi. Berikut gambaran foto-foto mengenai proses pembukaan proses job training ini pun diikuti dari berbagai universitas, berbagai kampus. Berikut gambaran atau foto ketika melaksanakan bimbingan dengan dospem PPM. Yang sebelah kiri ini pada proses bimbingannya. Nah, gambar sebelah kanan ini proses pembekalan dengan dospem pihak KPID Jawa Barat. Berikut ada gambar grup magang. Ini di gambar sebelah kiri ada grup praktek profesi mahasiswa yang dikontrol langsung di pihak KPID Jawa Baratnya. Yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan ini pengelompokan oleh pihak KPID Jawa Barat proses pemantauan. Setelah melakukan proses pemantauan selama kurang lebih selama 5 minggu dengan membuat hasil item per harinya. Kemudian setelah selesai membuat itemnya, mengumpulkan dugaan pelanggaran tersebut pada job training KPID Jawa Barat dan dikirimkan secara email. Gambar di atas ini ketika proses pengirimannya. Kemudian yang di bawah ini yaitu list pengiriman hasil pemantauan item dugaan pelanggaran. Selanjutnya mungkin cukup sekian laporan hasil praktek profesi mahasiswa di wilayah KPID Jawa Barat berbasis online. Saya Wulan Novitasari. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.